Kota Cirebon adalah salah satu lokasi kegiatan padat karya tunai atau PKT. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada tahun 2021 ini. Terdapat sekurangnya 8 kelurahan sasaran program CFW Kotaku, yakni salah satunya adalah Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sampurasun wargi Jawa Barat, apa kabar Anda di hari ini? Bertemu lagi bersama saya Andromeda Adizal dalam program Buletin Jawa Barat. Kali ini Buletin Jawa Barat akan menyajikan episode yang spesial khusus dari Kota Cirebon. Nah, di mana ini ada program padat karya atau juga Kota Tanpa Kumuh ini atau Kotaku yang saat ini memang sudah ada hadir bersama kita, yaitu Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Ety Herawati, dan juga Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Pak Oscar Siagian. Namun sebelumnya teman-teman, kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa Kota Cirebon dan program ini melalui tayangan berikut ini. Belum lama ini, Wakil Wali Kota Cirebon, Ety Herawati, memberikan arahan kepada para pelaku program Kotaku, khususnya para tenaga kerja kegiatan PKT atau CFW program Kotaku di Kelurahan Harjamukti. Dalam kesempatan tersebut, Ety Herawati berpesan agar kegiatan padat karya tunai atau CFW program Kotaku dapat terlaksana tepat sasaran, khususnya pelibatan para tenaga kerja. Ety ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang dilibatkan harus diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Sehingga nantinya program CFW ini manfaatnya dirasakan secara langsung dalam menanggulangi para MBR yang selama ini pendapatan keluarganya berkurang, baik karena pemutusan hubungan kerja maupun sulitnya kegiatan usaha akibat pandemi COVID-19. Adanya program padat karya tunai atau Cash for Work, program Kotaku tahun 2021 yang diluncurkan oleh Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini tentu saya sambut dengan antusias. Karena dengan melibatkannya warga secara langsung sebagai tenaga kerja, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di 8 kelurahan di Kota Cirebon seperti Argasunya, Harjamukti, Kalijaga, Kejaksan, Sukapura, Derajat, Pegambiran, dan Pekalangan diharapkan dapat membantu meringankan ekonomi masyarakat serta memulihkan ekonomi warga Kota Cirebon. Saya berpesan agar program ini oleh semua pihak dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat, sehingga berdampak langsung dalam meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamat bekerja dan salam Kotaku. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat nih sedikit penjelasan tentang padat karya atau Kotaku ini. Namun untuk lebih jelasnya saat ini di samping saya sudah ada Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Dr. Haji Ety Herawati.
Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah Oke. sehat. Nah, di samping kiri saya juga di ujung ada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Pak Oscar Siagian. Ini terima kasih Pak sudah hadir ke studio kami. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ibu, saya mau nanya terlebih dahulu nih ke Pak Oscar nih Bu, karena kita ini untuk lebih dalam lagi nih melihat dan menjelaskan seperti apa sih ini program ini Ibu. Dan Pak, untuk alasan sendiri Pak, pemerintah ini dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR begitu Pak. Untuk program padat karya ini sebenarnya apa sih Pak alasan utama ada program seperti ini tuh Pak? Ya, kalau padat karyanya sendiri sebenarnya sudah cukup lama dilakukan di Kementerian PUPR. Tapi kalau terkait dengan padat karya tunai, Baik. atau cash for work, ini karena dampak pandemi yang terjadi di negara kita dari sejak tahun lalu. Arahan dari Presiden untuk kemudian mengatasi dampak dari krisis ekonomi, ya, adanya masyarakat yang di PHK, kehilangan pekerjaan, maka diminta untuk melakukan program yang sifatnya padat karya, Baik. yang bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar. Gitu. Nah, Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya kemudian mengadopsi yang disebut dengan cash for work tadi atau padat karya tunai, yaitu menyediakan pekerjaan walaupun sifatnya sementara. Lalu seberapa besar sih Pak dampak program ini, terutama kalau kita melihat dari adanya pandemi COVID-19 seperti ini, karena mungkin angka kemiskinan khususnya di Cirebon dan juga Jawa Barat sendiri ini cukup besar begitu Pak? Ya, dampaknya sangat terasa. Dampak dengan pandemi itu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan atau pengurangan pendapatan, kemudian pemerintah menyediakan melalui program ini itu pendapatan dengan memberikan secara tunai upah kerja kepada masyarakat yang bekerja di dalam melakukan pemeliharaan dari infrastruktur yang ada di program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Oke. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri Pak, ini ada berapa lokasi Pak untuk program CFW ini Pak? Untuk yang khusus Kotaku begitu Pak? Di Jawa Barat tahun ini ada 187 lokasi. 187 lokasi. Desa, termasuk kelurahan. Termasuk Cirebon begitu ya Pak ya? Termasuk Kota Cirebon. Oke. Sekarang kita ke Ibu Wakil Wali Kota ini Bu. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Ibu, Sama-sama. ini sebenarnya dampak pandemi ini untuk masyarakat di Kota Cirebon kan ini cukup luas begitu Bu ya. Angka kemiskinan juga cukup tinggi begitu. Dengan adanya program ini, apa sih sebenarnya Bu yang dirasakan oleh masyarakat sih Bu? Pertama sangat terbantukan. Pastinya itu. Karena pertama di situasi pandemi kali ini, Kota Cirebon mungkin sebagai daerah penyangga, ini situasinya untuk per hari ini barangkali ya 12.000 sekian datanya, dan 10.000 yang memang sudah selesai kematian juga karena daerah kita daerah penyangga. Tentu dampak perekonomian cukup kena ya buat masyarakat kalangan bawah. Ini menjadi catatan sendiri. Jadi manakala ini ada program padat karya seperti ini hal yang sangat mengapresiasi saya dari Kementerian PUPR. Dampaknya begitu luar biasa. Mungkin dari Kota Cirebon ini sekitar 8 kelurahan barangkali ya. 8 kelurahan dari 22 kelurahan memang masih cukup kurang ya. Masih 14 kelurahan lagi yang belum kena. Tapi terus berprogres begitu ya Bu ya? Iya. Bu, tadi kita sempat lihat penayangan sebelumnya, ini ternyata Ibu tuh aktif sekali begitu Bu untuk terjun ke lapangan, khususnya di 8 kelurahan ini. Boleh ceritakan seperti apa sih Bu ketika Ibu berada di lapangan dan melihat kondisi masyarakat sendiri? Namun kita tahan dulu Bu untuk jawabannya, karena selanjutnya kita akan melihat jawaban seperti apa sih yang Ibu Wakil Wali Kota rasakan ketika langsung terjun ke lapangan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Buletin Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan nih pertanyaan tadi ke Ibu Wakil Wali Kota. Bu Eti, tadi yang dirasakan Bu Eti ketika langsung berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat miskin, ini seperti apa sih Ibu rasakan, terutama di 8 kelurahan ini Bu? Iya, satu kebetulan saya memang turun di beberapa tempat di Giat Padat Karya ini. Saya melihat ya memang kita situasi seperti ini harus hadir ya Pak Oscar ya, dengan taruh kata untuk memberikan dukungan, dan selain memang kita mensurvei apa sih yang sudah dilakukan dari padat karya ini kan gitu. Salah satunya ya kita memang harus berempati situasi kondisi yang hari ini
sangat perlu dukungan pemimpinnya ya, kita harus hadir. Salah satu itu. Terus kedua, selain memang kita harus mengecek seberapa jauh teman-teman untuk ada di lapangan. Karena program padat karya ini tentu tidak membuat yang baru barangkali Mas. Ini kita pemeliharaan begitu ya Pak Oscar ya. Jadi ini yang sangat dibutuhkan, mungkin seperti saluran pemeliharaan yang memang sudah tersendat. Untuk waktu itu kita memang mau musim hujan dan sebagainya. Jadi ini betul-betul harus real. Kehadirannya tidak saja memberikan semangat teman-teman di lapangan dan juga warga sekitar, tapi seberapa jauh nih untuk program kebersihan dan sebagainya, penghijauan, karena kita melihat di beberapa tempat tentu berbeda. Di wilayah kelurahan A dan B itu berbeda. Oke, berarti beragam begitu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk responnya masyarakat sendiri seperti apa sih Bu kalau Ibu lihat sendiri waktu ke lapangan Bu? Masyarakat sangat mengapresiasi ya Mas, karena situasi yang terjadi adalah dengan PKH, dengan pemutusan Hubungan kerja ya, PKK dan sebagainya, ini menjadi salah satu angin segar, walau memang tidak secara total banyak ya Pak Oscar ya, karena kita total dari 8 kelurahan itu sekitar 835 tenaga kerja lah ya. Karena kalau keuangan itu kita 1,5 M total untuk membayar tenaga kerja, karena dari sekitar 2,4 itu 65% posisinya untuk membayar tenaga kerja, 35% untuk materialnya. Jadi kita berbagi saja. Jadi ini setiap kelurahan mungkin sekitar kurang lebih ada yang 100 lebih, ada yang 100-nya kurang. Minimal memberikan atau tambahan tersendiri untuk teman-teman yang memang MBR ya, seperti itu. Oke, lalu peran pemerintah daerah Kota Cirebon sendiri dalam mendukung program CFW ini seperti apa sih Bu hingga sejauh ini Bu? Kami tentu sangat senang Mas. Tidak saja dukungan situ udah pasti dari pemerintah kota, dari dinas terkait, dari kita juga semua, dari masyarakat semua. Jadi memanfaatkan situasi yang hari ini tentu ya, selain memang dukungan dari pemerintah kota, juga dari warga sekitar dipastikan. Kalau pemerintah kota pasti kita mendukung itu, karena banyak selain memang tidak membangun pemeliharaan. Dan ini konsentrasi kita persoalan anggaran barangkali Mas ya. Hari ini kita tidak ada anggaran, dengan adanya datangnya ini angin segar buat kita. Pemeliharaannya ada di program padat karya. Oke, lalu selama dari proses padat karya dan juga menciptakan kota tanpa kumuh ini, hal yang dirasakan oleh Ibu sendiri ketika berhadapan langsung ke masyarakat, apa aja sih Bu kesulitan-kesulitan yang dirasakan? Terutama saat ini di masa pandemi kita melihat bahwa ternyata anggaran pun juga dialokasikan secara khusus ini buat COVID-19 yang cukup tinggi begitu Ibu. Mungkin kesulitannya hari ini teman-teman di bawah barangkali ya, teman-teman PKL yang biasanya berdagang berkurang. Karena Cirebon ini saya melihat gini Mas. Kota Cirebon ini kotanya kecil, 5 kecamatan saja, 22 kelurahan, luasnya 37 sekian. Tapi penduduk juga 35 ribu, kurang lebih segitu ya. Tapi kalau siang hari itu bisa sampai 2 juta sebelum pandemi. Nah ini menjadikan kue tersendiri dari wilayah sekitar barangkali Pak Oscar ya. Salah satu kalau terjadi seperti ini, dengan sepinya, dengan mall semua ada penutupan dan juga hotel semua okupasinya turun dan sebagainya, ini tentu berdampak sangat, terutama PKL, karena kita nggak punya pabrik Mas, cuma ada 2 saja di Kota Cirebon. Dampaknya luar biasa signifikan karena UMKM kita cukup banyak. Jadi giliran terjadi seperti ini, tentu pelaku usaha yang kalangan bawah, PKL malam dan sebagainya, ini menjadi cukup memprihatinkan barangkali ya. Jadi dengan adanya program padat karya dari PUPR ini memberikan ya ada semangat, ada angin segar. Pemerintah kota sendiri juga tidak segan-segannya mungkin di arahan Gubernur Jawa Barat kita untuk bisa menaungi teman-teman dari PKL dan sebagainya. Oke. Lalu Pak Oscar, ini tadi sudah dijelaskan secara jelas juga oleh Ibu Wakil Wali Kota ini ketika berada di lapangan, kesulitan dan sebagainya. Lalu untuk mengukur tingkat keberhasilan, nah dari program ini apa aja sih Pak? Namun jangan dulu dijawab Pak, nanti di segmen berikutnya kita akan lebih dalam lagi berbicara secara langsung mengenai tingkat keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat dari program ini. Jangan kemana-mana, tetap di Buletin Jawa Barat.
Nah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Buletin Jawa Barat. Kali ini kita akan berbicara secara langsung dengan Pak Oscar nih, Pak. Pak Oscar, sebenarnya program dari Padat Karya Tunai khususnya untuk di Kota Kumuh ini program seperti apa sih, Pak, untuk berjalan di Kota Cirebon ini, Pak? Ya, kalau Kota Tanpa Kumuh sebenarnya kita punya 4 program. Baik. Yang pertama, Kota Tanpa Kumuh Skala Lingkungan. Ya, itu sifatnya sama, infrastruktur yang berbasis masyarakat, jadi masyarakat kita langsung. Yang kedua, kita punya Kota Tanpa Kumuh, Kotaku yang livelihood, itu peningkatan penghidupan masyarakat, itu nanti arahnya kepada perekonomian. Yang ketiga, yang CFW, yang tadi disampaikan, yaitu Cash for Work atau Padat Karya Tunai. Nah, ada yang keempat, sebenarnya skala yang lebih besar. Kita pendekatannya dengan skala kawasan. Di Kota Cirebon juga kita ada lokasi itu. Jadi pendekatannya lebih besar, jadi mungkin lebih dari 1 kelurahan. Nah, terkait dengan Cash for Work, dampaknya bagi masyarakat, kita mengukurnya bagaimana? Ya, itu tadi, masyarakat yang miskin, masyarakat yang kehilangan pendapatan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang penurunan pendapatan, kemudian dengan adanya kegiatan Cash for Work ini, masyarakat punya pendapatan baru. Pendapatannya, walaupun sifatnya mungkin sementara, karena pekerjaan ini tidak selamanya. Begitu selesai proyeknya, ya selesai juga gitu ya. Tetapi kemudian kan masyarakat punya pendapatan, yang berharapkan nantinya adalah masyarakat punya kemampuan atau daya beli yang baru. Gitu. Nah, daya beli ini tentunya akan menggerakkan perekonomian kita juga. Gitu ya, perekonomian nasional juga akan ikut bergerak ketika masyarakat juga mampu membeli atau mengkonsumsi. Oke. Lalu Pak, berapa sih Pak target angka tenaga kerja begitu Pak yang harus diserap di Jawa Barat melalui program PKT atau CFW program Kotaku ini, Pak? Kalau target jumlah pekerja memang pada saat disusun dokumennya di 187 lokasi itu, targetnya itu ada 4.500-an tenaga kerja yang bisa diserap. Pada prakteknya hari ini, dari 187 lokasi itu sudah 9.293 orang sudah naik yang bisa 100% begitu ya, ikut terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Oke. Lalu target ini sampai kapan Pak akan selesai dan seperti apa sih hingga proyeknya saat ini Pak? Nah, karena kita menggunakan DIPA ya, anggaran pemerintah yang diatur per tahun anggaran, maka untuk CFW yang tahun ini memang hanya untuk tahun anggaran 2021. Jadi memang dilaksanakannya per tahun anggaran. Pelaksanaannya sendiri memang mungkin hanya beberapa bulan saja. Itu begitu proyeknya selesai, ya pekerjaan kemudian dilanjutkan sendiri oleh masyarakat dalam bentuk pengelolaan. Oke, kalau selama masa pandemi COVID-19 ini Pak, kita paham gitu bahwa anggaran ternyata hampir seluruhnya untuk dialokasikan untuk penanganan vaksin COVID-19 Pak. Ini merupakan salah satu angin segar juga, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eti sendiri bahwa ini adalah program untuk mengurangi istilahnya dampak kemiskinan bagi masyarakat dan sebagainya. Ini kendala yang dihadapi oleh dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat sendiri untuk PUPR seperti apa sih Pak? Pada prinsipnya kalau kami balai kan pelaksana. Jadi anggaran disediakan untuk kemudian dilaksanakan. Kami berharap untuk kegiatan yang bersifat infrastruktur yang berbasis masyarakat, memang sampai saat ini tidak ada pengurangan, ya, karena memang arahan dari Presiden adalah dana tersebut adalah dana bergulir. Oke. Tidak ada pengurangan ya, gitu ya, tidak ada pengurangan. Jadi seperti CFW ini tidak ada pengurangan sama sekali satu lokasi pun. Jadi dananya tetap dialokasikan sehingga kemudian masyarakat bisa menerima dana tunai berupa upah kerja. Oke. Lalu Bu Eti, ini kalau kita melihat tadi kan ternyata saat ini sudah 9.000-an begitu kalau untuk di Provinsi Jawa Barat. Nah, jumlah tenaga kerja begitu Bu yang diserap melalui kegiatan PKT atau CFW ini di program Kotaku untuk di Kota Cirebon sendiri ini berapa Bu mungkin? Total dari 8 kelurahan itu 835. Dari 8 kelurahan. Per kelurahan ada yang 110, 104, tergantung luasnya kelurahan ya. Ada yang 89 barangkali. Total semuanya 835 ya. Dengan yang tadi saya sampaikan berapa budget dari 2,4 karena per kelurahan kita dapat 300. Kalau 8 berarti 2,4 ya Pak Oscar ya. 2,4 itu 2,4 terus hitungannya dari 2,4 dibagi 8 jadi 300-an. Terus tenaga kerja juga per hari kita 120 ribu ya. Jadi sangat membantu lah ya kalau saya lihat. Kalau memang teman-teman
Bu Wakil sayanya nggak dapet sih, sayanya belum sih, seperti itu Pak Oscar. Kita memang tidak bisa semua, karena satu kelurahan ya itu tadi cuma 100 orang untuk perbaikan lingkungannya kan gitu, seperti itu barangkali. Oke, lalu program seperti ini apakah perlu dan berjalan dengan efektif untuk terus dilanjutkan khususnya pada saat masa pandemi seperti saat ini, Bu Eti? Sangat perlu barangkali, karena dari 22 kelurahan kita baru 8, kurang sekitar 14 ya Pak Oscar. Semua berkeinginan kemarin menyampaikan, Bu Wakil apa sih syaratnya biar kita dapat pemeliharaan lingkungannya banyak, karena kita nggak begitu luas ya Pak Oscar ya. Kalau kota kan tadi yang sudah saya sampaikan, Cirebon sebagai kota yang hanya kecil tapi mewarnai di wilayah Cihanyu banyak kuning, ini tentu semua berita yang sangat menggembirakan ini kedengar di kelurahan lain. Jadi ya keinginan kami teman-teman PUPR Provinsi Jawa Barat Balai mendukung untuk melanjutkan program ini dari sisa kelurahan barangkali kelas. Akhir Ibu, dari program seperti ini apa sih sebenarnya harapan terbesar Ibu dan juga pemerintah daerah Kota Cirebon? Minimalnya adalah untuk menghilangkan kota kumuh begitu untuk di Kota Cirebon. Seperti apa Bu bisa sampaikan? Pertama, saya sangat bersyukur ya. Target kotaku ini yang tadi disampaikan Pak Ospar, bahwasanya tidak saja yang program padat karya, tapi ada skala kawasan. Kita dapat di Panjunan. Barangkali next kita akan ketemu di skala kawasan barangkali ya Pak Oscar. Itu nanti kita terintegrasi di antara kementerian pengembangan dari tidak saja untuk penataan lingkungan, tapi ada juga edukasi masyarakat tentang plastik sulit dari LH-nya dan sebagainya. Ini bisa menjadikan salah satu target kita ya untuk penataan kawasan dan juga pengentasan kumuh. Karena kita punya 7 km, masuk ke 7 km dari yang sekarang kawasan Panjunan ini sampai ke ujungnya kita sisi pantainya punya 7 km. Jadi itu yang masih banyak PR kita yang perlu ditata. Mungkin nanti harapan kedepannya 7 km ini bisa terbangun gitu ya. Amin, amin. Oscar, harapan dengan adanya program seperti ini khususnya untuk di Jawa Barat dan mungkin di Cirebon ini seperti apa sih Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya, harapannya tentunya bahwa masyarakat yang terdampak ya dari adanya pandemi COVID-19 ini bisa terbantu. Ya, karena memang harapan dari pemerintah dalam hal ini Presiden memang demikian gitu. Jadi masyarakat yang terdampak akibat pandemi banyak yang tidak bisa usaha, banyak kehilangan pekerjaan, dan kemudian memang di kota, pertumbuhan kota seperti Cirebon juga banyak masyarakat miskin. Program seperti ini tentunya bisa membantu masyarakat sehingga mereka boleh memiliki pendapatan yang akhirnya mereka juga hidup lebih layak lagi. Hidup lebih layak lagi. Baik, terima kasih Pak Oscar Siagian dan juga Ibu Eti Herawati telah hadir di studio Metro TV kali ini, dan diharapkan memang pemirsa program ini terus dilanjutkan karena mengingat angka kemiskinan khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini juga cukup tinggi. Demikian, jangan lupa tetap saksikan kami melalui Buletin Jawa Barat setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13.05 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Andromeda Arizal dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan hatur nuhun.